Halo anak-anakku sekalian semua, selamat pagi. Kembali lagi kita belajar sejarah Indonesia di topik yang kedua, yaitu manusia purba di Indonesia. Jenis manusia purba yang pertama yaitu adalah Meganthropus paleojavanicus. Meganthropus paleojavanicus ini adalah manusia purba yang pertama yang ditemukan di Indonesia. Asal katanya ini berasal dari kata Megan dan Paleo. Megan artinya adalah besar, Paleo artinya adalah tua, dan Java artinya adalah Jawa. Jadi bisa diartikan bahwa Meganthropus paleojavanicus ini berarti manusia besar atau manusia raksasa yang diperkirakan manusia pertama yang hidup di Jawa. Ciri-cirinya yang pertama yaitu badan tegap. Kemudian yang kedua, pada bagian belakang kepala terdapat tonjolan yang tajam. Yang ketiga, tulang pipi tebal, kening menonjol dengan sangat mencolok. Yang keempat, dagu belum terbentuk. Yang kelima, rahang yang kuat dan geraham yang besar dan memiliki otot kunyah yang sangat kuat. Yang keenam, diperkirakan manusia jenis ini adalah memakan tumbuh-tumbuhan. Yang ketujuh, masa hidupnya diperkirakan pada zaman Pleistosen awal antara 2 sampai dengan 1 juta tahun yang lalu. Kedua yaitu Pithecanthropus. Fosil jenis Pithecanthropus paling banyak ditemukan di Indonesia, sehingga dikatakan bahwa kala Pleistosen di Indonesia didominasi oleh manusia Pithecanthropus. Pithecanthropus hidup di kala Pleistosen awal, tengah, dan akhir. Sisa-sisanya dapat ditemukan di Mojokerto, Kedung Brubus, Trinil, Sangiran, Sambung Macan, dan Ngandong. Hidupnya di lembah-lembah atau di kaki pegunungan dekat perairan, daratan di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang mungkin merupakan padang rumput dengan pepohonan-pepohonan yang jarang. Pithecanthropus mempunyai ciri-ciri antara lain: 1. Tinggi tubuh sekitar antara 165 sampai dengan 180 cm dengan badan dan anggota badan yang tegap, tetap tidak setegap Meganthropus. Yang kedua, alat pengunyahnya juga tidak sehebat Meganthropus. Kemudian yang ketiga, dagu belum ada dan hidungnya lebar. Yang keempat, volume otaknya berkisar antara 750 sampai dengan 1300 cc. Dan yang kelima, Pithecanthropus hidup antara 2 juta sampai dengan 200.000 tahun yang lalu. Jenis Pithecanthropus yang pertama yaitu Pithecanthropus mojokertensis, artinya manusia kera dari Mojokerto yang ditemukan oleh von Koningswald di Mojokerto tahun 1936 pada lapisan Pleistosen bawah. Kemudian Pithecanthropus yang kedua adalah Pithecanthropus robustus, artinya manusia kera yang perkasa, ditemukan oleh von Koningswald dan F. Weidenreich pada tahun 1939. Ada pada lapisan Pleistosen tengah di lembah Bengawan Solo, Sangiran, Jawa Tengah. Kemudian yang ketiga itu adalah Pithecanthropus erectus, berasal dari kata Pithekos dan juga erectus. Pithekos artinya kera, erectus artinya berdiri tegak. Manusia kera yang berjalan tegak, artinya manusia kera yang berjalan tegak ini ditemukan oleh Eugene Du Bois tahun 1890 di Kedung Brubus, Trinil, Ngawi, di tepi sungai Bengawan Solo yang ada pada lapisan Pleistosen tengah. Jenis manusia ini mempunyai isi atau volume otak 900 cc. Duduk kepalanya di atas leher, tulang keningnya menonjol, dan muka bagian hidung bergandengan menjadi satu. Ciri-ciri lainnya, tulang dahinya lurus ke belakang, tulang kakinya sudah cukup besar, gerahamnya masih besar, tinggi berkisar antara 165 sampai 170 cm dan berat badannya sekitar 100 kg. Jenis yang ketiga adalah Homo. Manusia Homo berasal dari lapisan Pleistosen atas, lebih muda daripada jenis-jenis manusia sebelumnya. Homo mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Isi otaknya antara 1000 sampai dengan 1200 cc dengan rata-rata 1350 sampai 1450 cc. 2. Tinggi tubuhnya juga bervariasi antara 130 sampai dengan 150 cm. Untuk berat badannya 30 sampai dengan 150 kg.
Kemudian yang keempat, otaknya lebih berkembang, terutama kulit otaknya. Ciri yang kelima, bagian belakang tengkorak juga membulat dan tinggi. Otak kecilnya sudah berkembang dan otot-otot tengkuk sudah banyak mengalami reduksi. Ini disebabkan oleh alat pengunyahnya yang menyusut lebih lanjut. Gigi-gigi mengecil, demikian pula rahang. 6. Otot kunyahnya dan muka tidak begitu menonjol lagi ke depan. Yang ketujuh, letak tengkorak di atas tulang belakang sudah lebih seimbang. Yang kedelapan, berjalan dan berdiri lebih sempurna dan koordinasi otot sudah jauh lebih sempurna. Manusia Homo yang pertama adalah manusia wajak atau Homo wajakensis, ditemukan oleh Van Richthofen pada tahun 1889 di dekat Tulung Agung, Jawa Timur. Untuk ciri-cirinya: 1. Jenis manusia purba ini tinggi tubuhnya antara 130 sampai 210 cm. Yang kedua, dengan berat badan kira-kira 30 sampai dengan 150 kg. Yang ketiga, mukanya lebar dengan hidung yang masih lebar, mulutnya masih menonjol, dahinya masih menonjol walaupun tidak seperti Pithecanthropus. Yang keempat, manusia ini hidup antara 25.000 sampai dengan 40.000 tahun yang lalu. Yang kedua adalah manusia liang bua. Manusia liang bua ditemukan oleh Peter Brown dan Mike J. Morwood pada bulan September 2003. Kemudian diberi nama Homo floresiensis. Sesuai dengan tempat ditemukannya, fosil manusia liang bua bila diartikan secara harfiah merupakan sebuah gua yang dingin. Ciri-cirinya adalah: 1. Manusia liang bua mempunyai ciri tengkorak yang panjang dan rendah berukuran kecil dengan volume otak 380 cc. Kapasitas kranial tersebut berada jauh di bawah Homo erectus 1000 cc, manusia Homo sapiens 1400 cc, dan bahkan berada di bawah volume otak simpanse yang 450 cc. Yang ketiga adalah Homo soloensis, artinya Homo dari Solo, yang ditemukan di Ngandong, Lembah Sungai Bengawan, Solo oleh von Koningswald tahun 1931 sampai 1934.